Bapak Ibu guru rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab kita Taisirul Kholat halaman 29. Silahkan dibuka halaman 29 bab Adabul Muasyarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adabul muasyarati utawi iki iku bab nerangake tata carane ana ing pergaulan atau seselawungan. Jadi bab ini menerangkan tentang etika tata krama bergaul dengan sesama. Etika adab muasyarah bergaul dengan sesama. Ada dua utawi toto kromoni sesrawungan dalam pergaulan iku kasirotun akeh. Ada bergaul itu banyak sekali, dan mungkin antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Ada pergaulannya antara orang Jawa dengan orang Amerika berbeda. Nah, di sini Islam memberikan beberapa contoh adab yang dikira bisa diberlakukan di seluruh dunia, tidak memandang itu negara Amerika, Jepang, Jawa, bukan Jawa itu bukan negara ya, Indonesia dan lain-lain. Minha iku setengah saking akeh adab muasyarah, adab pergaulan, talaqatul wajhi utawi ajere praupan, bukan ajure, ajere praupan. Ajere praupan itu wajahnya yang berseri-seri. Jadi salah satu adab pergaulan itu baik di Jawa, di Indonesia, dimanapun ya, yang namanya wajah berseri-seri itu merupakan adab yang baik. Adab yang baik. Di Amerika berseri-seri tetap bagus sih. Di Jawa ya. Nah, inilah kita, kalau bisa kita salah satu adab kita ya ajeri praupan, wajahnya yang berseri-seri ojo medeni. Coba kalau kita ke Indomaret atau di Alfamart itu kan orangnya wajahnya berseri-seri. Monggo silahkan, mau apa? Nah, dan lain-lain ini. Orang yang masuk itu kelihatan nyaman karena mereka sudah menampakkan wajah yang berseri-seri, walaupun hatinya mungkin gaulnya bukan main. Tapi salah satu etika dalam Islam, tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyummu kepada orang lain adalah sedekah. Kamu senyum-senyum kepada orang lain baik, tapi hatimu jangan. Senyummu kepada orang lain sedekah, tapi hatimu jangan sering senyum. Maksudnya hatinya ya iya, tapi sesama jenis antara. Ya ini senyum itu biasanya dari hati yang ikhlas. Kayaknya kalau hatinya nggak ikhlas nggak mungkin bersenyum. Ya selain itu senyum yang baik itu ya senyum yang memancarkan aura positif. Orang senyum sinis, enggak. Jadi yang pertama adab dari pergaulan itu talaqatul wajhi, ajere praupan. Yang kedua walinul janib. Apa itu? Kalau di Jawa itu diartikan lemah, linu itu lemah atau
apa itu lina, linu, itu artinya adalah ini lembut. Itu kalau ini kok lemah, lembut. Al-janib, lembut apanya? Lembut lambungnya. Kalau di sini artinya, kalau di Indonesia kan lemah lembut, itu bukan lembut lambungnya, lemah lembut. Jadi yang kedua, selain kita sering senyum, itu adalah lemah lembut kepada orang lain. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut artinya kita kalau bicara itu ya lembut, orang ngegas gitu Pak. Maksudnya lembut ini bicaranya pelan, tertata. Ini lemah lembut, tapi nggih jangan mentel gitu enggak. Lemah lembut. Wal iswa'u lan ngrungokake ila hadisil nasyir marang omongane wong liya utawi marang omongane kanca seserabungan. Jadi yang ketiga itu mendengarkan terhadap lawan bicara. Jangan ketika orang ngomong kita malah sibuk pakai HP, WA, game-gamean, tapi dia ngomongi game-gameannya nesu. Nah ini jangan sampai ketika ada orang lain sedang berbicara dengan kita, misalkan kita mendengarkan dengan seksama, meskipun pembicaraan dia itu kelihatannya membosankan, dengarkan dengan baik. Ketok-ketoknya mantuk-mantuk gitu. Seakan-akan benar-benar kita memperhatikan, ya. Karena dengan kita mendengarkan keluh kesah mereka itu sebetulnya kita menolong apa? Menolong dia untuk mengungkapkan isi hatinya, gitu. Jadi jangan sampai kita itu kalau ketika orang lain sedang ngomong ngoceh terus bagus kemudian kita kok teriaknya bosen kayak nutup telinga. Jangan. Ini kita bantu dia untuk mengungkapkan isi hatinya. Kita terbuka terhadap apapun yang diomongkan walaupun kelihatannya membosankan bagi kita. Ini ila hadisil nasyir. Kemudian yang berikutnya wal watoru itu artinya tenang. Di Indonesia itu tenang. Kalau di Jawa itu artinya kadang diartikan jatmiko, kadang diartikan itu ketenangan dan tenang. Bila kibrin kelawan tanpa kumedi, dengan tidak takabur, tidak sombong. Di etika pergaulan berikutnya tenang. Wasukut lan meneng indal jahli indal hazli ing dalem nalikoni guyonan. Artinya ketika guyonan itu jangan kemudian kayak orang demo. Kadang-kadang kalau guyonan kan terlalu kemudian sorak-sorak dan lain-lain. Apalagi kalau guyonan kamu kadang-kadang malah seture. Hahaha. Nah, bunyi itu yang terlalu lama. Jadi mau guyon cukup hahaha cek. Nah kan sudah. Ini kadang-kadang guyon itu terlalu banyak. Guyon itu juga mematikan hati kita. Maka guyon perlu, humor perlu, tapi tidak terlalu. Ini tidak terlalu banyak humor. Kemudian wasafu dan memberi maaf, ngapura ngalis zalali saking kesalahan. Memberi maaf kepada orang lain atas kesalahannya. Karena pastinya dalam setiap perbuatan, setiap pergaulan sehari-hari tidak luput teman dari kesalahan. Itu biasa. Karena kita bukan malaikat, bukan nabi. Manusia adalah manusia yang tentunya sering salah. Maka kalian dengan teman pergaulan ini ketika ada yang salah ya dimaafkan saja. Itu manusiawi. Jangan sampai kita menuntut orang lain untuk benar terus. Kemudian wal muasatu lan membantu. Di sini diartikan membantu. Sering menolong, membantu atau menolong. Jadi sering membantu kepada temannya ketika temannya sedang mengalami kesusahan. Mungkin temannya tidak bawa uang, dibantu.
syukur-syukur diberi. Nah, ini kalau tidak punya ya minimal dipinjami. Ini membantu perilaku, membantu teman, membantu saudara itu bisa kita rasakan ketika saat bulan puasa ini. Bulan puasa ini kita merasakan betapa susahnya orang yang kekurangan, orang yang sering kelaparan. Mungkin kita setiap hari makan ini kenyang, makannya banyak tersaji makan di rumah kita, tapi apakah kita tidak bisa membayangkan bahwa banyak orang lain untuk makan sehari saja 3 kali itu sangat sulit ya. Sehariannya mereka makan itu harus menunggu, benar-benar menunggu ada lauk pauk, makan seadanya, hanya berlabuhkan gereh ya. Nah ini perlu kita kadang-kadang perlu bersyukur bahwa kita banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat puasa Ramadan ini kita bersama-sama menikmati betapa pedihnya orang yang kekurangan. Nah, dengan begitu maka salah satu hikmah puasa Ramadan adalah kita nanti akan suka membantu orang lain yang kekurangan. Ini. Kemudian wa tarkul iftikhar, lan ninggal membanggakan, meninggalkan membanggakan bija, baik itu dengan pangkat, wal ghina maupun dengan kekayaan. Tidak membanggakan pangkat kita, tidak membanggakan kekayaan kita. Kamu punya apa di rumah, mobil tingkat, punya uangnya banyak, ini tidak perlu kita banggakan dengan teman, apalagi dengan teman pergaulan ketika kita bicara. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono mau ya. Semua itu adab-adab yang tidak baik tadi, baik membanggakan diri maupun membanggakan kekayaan kita, ini bisa apa? Mujibun bisa menyebabkan lisukuti, marang, jatuh atau kehinaan min ayunin nas, saking piro-piro kahanane para manungsa, saking piro-piro pandangan. Ayun itu pandangan manusia. Jadi kalau kita membanggakan kekayaan itu bukan berarti malah orang lain senang. Terutama kalau kita bangga kekayaan tidak menyebabkan orang lain senang, dia malah kadang-kadang bertepuk tangan di luar, terus dibanggakan terus. Sampai ketika kita ngomong-ngomongkan kekayaan, bisa saja malah tidak menjadikan kita berharga di mata orang lain, bahkan mungkin bisa menyebabkan harga diri kita jatuh di mata orang lain. Untuk itu, kalau toh kita punya kelebihan sesuatu, tidak perlu dibicarakan. Kalau orang lain membicarakan kita, ya tidak apa-apa. Tapi tidak perlu kita membicarakan diri kita, membanggakan diri. Itu malah justru menjatuhkan martabat. Bisa dilihat banyak cerita, banyak orang bapaknya membanggakan diri itu kan malah menjatuhkan harga diri. Ya, dia tidak justru menghormati, malah di belakang ngiwi. Nah ini qala syair, qala nanti sapa syairu, wong kang tukang singiran, tukang nembang, kiai sangir. Kalau di sini disebutkan syair, kiai sangir. Idal mar'u lam yahfad salasan fabikhu walau bikaffin min roman. Ida mal mar'u tatkalane ora ono sapa al mar'u wong suwiji, jika saja seorang itu lam yahfad ora bisa ngreksa sapa wong, sapa mar'u. Jika saja seorang itu tidak bisa menjaga salasan ing 3 perkara, di 3 perkara ini fabikhu mongko ngedolo sira ing wong itu. Kalau kamu tidak bisa menjaga 3 perkara itu layak dijual. Layak dijual, bahasanya kasar, layak dijual kalau kamu tidak menjaga 3 perkara ini. Walau bikaffin, senajan kelawan niki sak maupun niki nggih, walau bikaffin
senajan mung kelawan sak cakon. Jadi kita harus menjaga tiga perkara ini, tiga hal ini, walaupun hanya kafil ini bikafil walau bikafil min romatin, walaupun segenggam. Bikafil itu segenggam, min romatin saking awu atau dari debu pasir. Romat itu artinya pasir, awu kalau di Jawa no awu. Jadi juallah kalau kita tidak bisa menjaga tiga perkara ini, walaupun dijual hanya dengan digantikan dengan segenggam abu. Ini hanya semacam ancaman ya, bukan berarti kemudian kalau kita melakukan tiga perkara ini kemudian kita akan dicamping, dijual di pasar, tidak. Ini hanya semacam ancaman bahwa ini sangat berat sekali kalau kita melaksanakan tiga perkara ini. Apa saja tiga perkara itu? Wafa'an lis-sadiq. Yang pertama adalah wafa'an. Wafa'an itu artinya menepati. Wafa'an min sadiq, dari temannya. Wafa'an suwiji netepi lis-sadiq marang konco. Jadi pertama menepati janji. Jika kita tidak bisa menepati janji, maka kita lebih baik dijual saja. Maka kalau dengan janji memang harus ditepati. Salah satu ciri orang itu dikatakan bisa dipercaya adalah kalau dia menepati janji. Wa badla malin lan nomor kaping pindone, yaitu menyerahkan harta, mal. Wa badla malin, menyerahkan harta kepada siapa? Menyerahkan harta kepada yang berhak menerimanya. Ini wa kitmanas saroir, kitman lan nyimpen asaroir, piro-piro rahasia. Yang ketiga adalah menyimpan rahasia. Maka ketika kalian dipesani rahasia, jangan kemudian ngomong kepada orang lain, ini rahasia loh, iya, jangan ngomong, iya, jangan ngomong, orang liane ngomong, jangan ngomong, iya, gitu. Terus jangan ngomong kabeh, akhirnya sedih, jangan ngomong. Ini kenapa? Kalau kita menyimpan rahasia, padahal kalau rahasia itu mungkin tidak begitu penting. Kalau rahasianya ini rahasia negara kan bahaya, bisa mengancam keselamatan negara. Kemudian yang fil fuad, ing dalam hati tetangga. Jadi kita harus menyimpan rahasia itu fil fuadi, ing dalam hati. Maka ada tiga perkara ini sebagai penutup. Kalau kita kok sampai mengkhianati atau tidak menjaga tiga perkara ini, maka kita layak untuk dijual. Artinya kita sebenarnya harga dirinya itu seperti dagangan, itu saja ya. Yang pertama adalah menepati janji, wafa'an lis-sadiq, menepati janji pada teman. Wabadlu malin, kedua menyerahkan harta. Kalau kita diberi amanah harta, kita serahkan kepada yang berhak. Wa kitmanas saroir, nomor tiga adalah menyimpan rahasia fil fuadi, dalam hati. Ingat bahwa masing-masing orang punya kelemahan, punya rahasia pribadi. Jangan kalian membuka aib, kelemahan orang lain di depan teman sendiri. Ya, bahwa man satara aiban, siapa yang menutup aib, kelemahan, maka insya Allah satarallahu yaumal qiyamah, dia akan ditutup aibnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.